apapun, kalau kita lihat di alam semesta ini pun semakin melalui sebuah proses yang panjang dan kompleks, maka akan menghasilkan sebuah karya. Itulah sebabnya kita ini tidak boleh berhenti berjuang. Nah, karena di dalam perjuangan jadi proses itu saya ulangi lagi. Jadi proses yang panjang itu adalah sebuah perjuangan hidup kita. Semakin proses itu semakin kompleks, dan ini kuncinya, kita harus menikmati proses itu. Dengan menikmati proses itu akan terlahir sebuah karya-karya untuk hidup kita. Mungkin di Bang Yus ini menghasilkan sebuah karya yang bisa dinikmati oleh semua orang. Masterpiece itu tadi. Betul. Karena menikmati dari sebuah proses itu tadi. Walaupun kelihatannya proses itu proses yang sangat menyakitkan. Benar. Menyayat-nyayat. Berdarah-darah. Bahkan mengesot-ngesot. Mas. Oh ya, bahasa Indonesia mengesot-ngesot itu ya. Ya Allah. Mendelosor dan menggelundung-gelundung lah, masalahnya seperti itu. Ya. Kasarane entek ngamek Kurang golek. Nek Surabaya nih ngono ya, Pak ya. Ono maneh, itu nanti kami kurang golek, ya koyo bedas kecemplung. Kalen. Timbang rembes, aduh. Itu kayak kartoloan. Kartoloan malehan, iya. Oh, tapi bebas, di sini bebas. Artinya kita membuat vlog ini dengan kejujuran kita, enggak rekayasa. Loh iya, apa adanya. Adanya apa ya situ, ya. Gitu kan. Apa adanya, bukan ada apanya. Bukan ada apanya. Apa adanya. Adanya apa ya situ. Ya kalau Anda semua pengen tahu kita, yo datangnya ke Debat L. Benar. Ya. Pasti kita akan bertemu dengan Mas Yus dan para pejuang-pejuang. Saya ngomong pejuang-pejuang karena sebuah karya itu dihasilkan oleh para pejuang dan itu tertulis di moto kita. Kami tak butuh jadi pahlawan karena kami pejuang. Itu motonya. Karena dengan berjuang kita menikmati proses. Dengan menikmati proses kita menghasilkan sebuah karya yang monumental. Contohnya itu adalah contoh makna hadirmu. Hanya sebuah mukodimah sebuah kebangkitan eranya plat L untuk menuju lebih baik, untuk menuju lebih dewasa di dalam sebuah karya yang bisa didengarkan oleh semua orang. Karena dengan karya ini itulah kita akan dikenang menjadi seorang manusia. Apa artinya kita hidup tanpa menghasilkan sebuah karya? Gelimbang-gelimbung tok tanpa karya sia-sia itu. Apalah arti hidup jika tidak bergerak? Betul. Apa arti bergerak jika tidak manfaat? Betul. Apalah arti manfaat jika tidak untuk banyak orang? Apalah arti untuk banyak orang jika tidak untuk bangsa dan negara ini? Apalah arti untuk bangsa dan negara bila tidak karena la ilaha illallah. Lillah. Itu. Apalah artinya podcast ini tidak untuk sampean lihat. Itu juga kunci. Kunci kan? Kunci. Iya. Buka kunci. Iya. Apalah artinya podcast ini kalau tidak untuk edukasi? Ya kan? Jadi walaupun mungkin ini terlihat panjang, tapi ada isinya. Itu guyon, tapi ono isine. Lah, ya isine guyon mau. Iya. Tapi guyonnya guyon manfaat. Guyonnya itu bukan hanya bloko lah, tidak ada bloko, tidak hanya bloko. Semuanya itu bukan blowing. Bukan blowing ya, betul. Dan tidak ada yang tidak guyon sing menghina satu sama lain, bukan. Kita guyonnya itu cerdas, smart. Jadi tadi diceritakan sudah tentang bagaimana
proses kebangkitan plat L diawali saya di sini dicueki hingga akhirnya muncul ide yang gila juga dari seorang Abah Badrul, yaitu memunculkan kedai Plat L. dan itu pun ide beliau. Ide beliau juga ya. Artinya ketika plat L nantinya sudah benar-benar bangkit berjalan kan harus ada tempat untuk dijadikan Jujukan. karena di Wonorejo yang saat itu pertama kali jadi basecampnya plat L sudah nggak memungkinkan, Kurang kondusif lagi. sehingga apapun menawarkan ya apa kalau tempat ini, rumah Abah ini dijadikan jujukan untuk plat L, diaktifkan lagi kedainya yang dulu pernah berjalan, sehingga nanti ketika plat L benar-benar sudah bangkit dan sudah berjalan, meneruskan perjalanannya lagi, sudah nggak bingung lagi di mana harus ketemu, di mana harus kita saling tukar pikiran, di mana kita harus menggali ide, sudah ada tempat. Kalau Jakarta itu mirip apa Mas? Potlot. Oh ya. Kalau Potlot tapi kan gang besar. Gang besar, iya. Gang Potlot. Kalau ini sementara ini adalah rumah salah satu, tapi insya Allah nanti juga akan mengembang seperti itu, kita harapkan begitu. Nah, sehingga munculnya kedai, dilanjutkan munculnya podcast waktu itu. Oh iya, barengan itu ya, barengan. Selang beberapa hari lah. saja. Setelah beberapa hari. Sehingga muncullah kita bilang semacam iki senjata yang dikarepno Abah. Plat L muncul, plat L bangkit dengan senjata. Yus duwe senjata sing kudu mbok unggahno. Apa plat L? Plat L kudu duwe senjata. Nah, senjata itu akhirnya kita munculkan sebagai namanya Trisula. Trisula Weda. Trisula Emas. Trisula Emas. Sempat bingung juga, lah apa Trisula, lah apa emas ya. Ternyata memang Trisula itu kan tiga mata tombak. Tombak pertama buat kita adalah munculnya kedai plat. Waktunya kita aktifkan kedai dulu ya Pak. Ya pacarnya kedai aktif di sini. Genggon ngumpul lah gitu. Setelah kedai kita kemudian beride munculkan podcast kan waktu itu. Ya. Dan podcast pertama kita luncurkan di YouTube hampir bareng dengan launchingnya kedai. Ya. Kedai plat L launching tanggal 22 Agustus. Ya. Podcast pertama di YouTube tanggal 27 Agustus. Berarti hanya terpaut 5 hari. 2 senjata sudah kita luncurkan. 2 senjata plat L ini. Terus senjata ketiganya apa? Single harus kita munculkan. Ya, akhirnya tanggal 22 kemarin. Ya, jadi akhirnya Trisulanya ini sudah ketahuan. Oh, iki loh senjata plat L. Ya kan? Kemudian dari Trisula ini ada kata-kata emas. Kenapa kita harus pakai kata-kata emas? Ternyata emas juga ada singkatannya. Apa itu atapnya? Iling marang Allah semata. Wah, mantap. Lillah Gitu tadi ya. Plat L-nya lillah lagi. Lillah. Trisula emas, sehingga kita punya arti itu. Dan jujur saja, ini juga muncul baru-baru ini saja. Waktu launching kemarin belum muncul. Singkatannya emas itu apa? Tapi satu sisi kalau kita lihat dari kata-kata emas, atau bahkan kalau kita mengetahui bahwa makna dari emas sendiri itu adalah wujud dari emas sendiri itu adalah sebuah logam yang mulia kan, iya kan? Bahkan kalau nggak salah apa pernah bikin sebuah komunitas ya spiritual. Komunitas spiritual namanya SID. Apa singkatannya? Gunung Emas. Gunung Emas Segoro Inten. Jadi kok sing nyambung kabeh. Ya. Dan emas itu berharga dan sangat berharga sekali. Sangat berharga sekali, dan ketika emas itu berada di tangan yang tepat, maka dia akan menjadi manfaat yang luar biasa bagi
semuanya. Itu kan filosofi dari emas itu sendiri. Tapi bagi berada di tangan yang kurang tepat, maka ya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Biasanya kan seperti itu. Betul. Ayo kopinya diseruput. Nonton teh. Wah, Asik. diseruput sih. Sumpah iki kopi. Gelas kita tetap sama Tetap sama. Cuman bedanya nggak ada logo plat L. karena di Oh, logonya Sekarang nih gini kita- soalnya. Logonya di sini. logonya pindah ke situ. Pindah ke sini. L. 4L. Jadi kita Mm-mm. awali dari itu tadi ya. Trisula Trisula emas emas sudah muncul. sudah Trisula muncul. emas sudah muncul akhirnya. Dan di mana sebenarnya yang senjata yang ketiga yang keluar baru saja tahun tanggal 22 kemarin itu adalah masih sebenarnya itu juga masih sebagian kecil dari Karena itu Dari menuju senjata ketiga itu. betul. Mukodimah. Masih Rebun. mukodimah. mukodimanya. Karena untuk mengetahui senjata yang sesungguhnya itu ada trik tersendiri. Betul. Dan ini adalah sudah menjadi kebiasaan Patel, Pak. Dari awal album tahun 2000, kemudian album kedua, album ketiga, bahkan saat show Plat L pun kita selalu memiliki trik dan intrik yang tidak dimiliki oleh band lain. Jujur saya ngomong tidak pernah dimiliki oleh band-band lain. Tapi biar para audien bangga. Kalau trik itu adalah strategi. Strategi. Nah, kalau intrik ini kalau bisa dikatakan bukan intrik yang bersifat negatif. Ya, Ya kan, nanti perlu di Garis bawahi, garis ya, bawahi, dipertegas, ya. Memerlukan sebuah strategi, baik strategi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Betul. Nah, itu kan supaya band Plat L ini tidak mati lah, bisa katakan gitu kan. Ya istilahnya tertata dengan rapi. dan Istilahnya sebenarnya hal itu dipertajam dengan munculnya sosok Abah Badrul, ya kan. Meskipun dulu kita bisa berjalan tanpa ada banyak pihak yang mensupport kita, dengan munculnya beliau ini kita justru malah merasa mendapatkan sesuatu yang dulu tidak pernah kita dapatkan. Salah satu contoh mungkin dari sisi kerohanian kita ya, dulu sekedar berjalan gitu aja. Ya. Sekarang mulai banyak tanda kutip perhitungan apa yang boleh dilakukan saat ini ataupun tidak, apa yang harus dilakukan besok atau kapan. Itu Sebuah strategi. satu strategi dan satu hal yang buat kami baru, buat Plat L. Nek biasanya gak ada hitung-hitungan ngono, Wah. Tapi Abah punya pandangan dari sisi yang berbeda, dan itu justru malah membuat kita merasa nyaman sekarang. Yang artinya juga menjadi lebih tertata karena kita menggunakan sistem yang ya ibarat sebuah perusahaan itu adalah sistem manajemen. Betul. Istilahnya Ya. seperti itu. Kalau kita ngomong manajemen berarti kan paling tidak Sistem operasi kalau sebuah aplikasi kan seperti itu, sistem operasinya seperti apa. munculnya sosok manajer atau manajerial atau apapun namanya, manajemen yang harus tertata dan sebagainya, harus ada sosok yang mengatur itu, sehingga kami punya pandangan ya kudu ono satu orang lah agar kita konsen sebagai player ya player. Dan akhirnya Iya, artinya kan terdeklarasi bahwa beliau juga menjadi manajer dari akhirnya secara nggak langsung kita angkat seperti itu. Iya. Jadi Sekarang peresmiannya secara umum ini secara umum ini. peresmian Digrocok. peresmian Jadi kalau cari Plat L, Anda bisa telepon kami sebagai yang diplot mulai di manajer ya, atau datang aja ke kedai Plat L 24 jam, insya Allah siap untuk melayani, dan apapun yang Anda inginkan di Plat L kita siap. Datang aja. Datang Itu gunanya seorang, biar para musisi Plat L ini tetap fokus dalam berkarya. Sehingga pun kalau Anda nanti undang itu menghasilkan sebuah pertunjukan yang maksimal dan monumental. Masalah lainnya itu Anda datang ke kedai Plat L, ngopi bareng, ngudut bareng,
ngobrol. Lungguh sing enak, Ya, ngopi sing enak, Raya iku. rokokan sing enak. ngono ya.